Selamat sore buat kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ferdi Didaelo, NIM 1703080020. Mahasiswa Sosiologi semester 7 kelas B reguler sore. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan sedikit dari hasil review buku yang ketiga, mata kuliah kajian seminar masalah sosial, dengan judul buku Riset UE Aktif, Ilmu Sosial dan Kemanusiaan, Jaringan Penelitian Eropa pada Pria di Eropa. Laporan nasional yang berbeda menekankan jenis pokok yang berbeda. Beberapa telah difokuskan tentang keadaan umum penelitian. Hal lain tentang konteks penelitian atau implikasi lainnya, seperti di Estonia. Yang pertama, ada survei representatif dengan ribuan responden dilakukan pada akhir tahun 1990-an. Tentang pekerjaan rumah, kesehatan, pengucilan sosial, dan kekerasan. Yang kedua, cakupan relatif baik pada pekerjaan dan kesehatan, bukan pada pengucilan sosial. Yang ketiga, gender atau maskulinitas pria tidak secara langsung disajikan dalam kebanyakan penelitian. Jenis kelamin masalah dilihat sebagai bukan prioritas utama atau kejahatan, kemiskinan, pengangguran. Sementara semua ini masalah utama sangat syarat gender mereka umumnya diabaikan. Keempat, masalah sosial terwujud dalam pendeknya usia harapan hidup laki-laki setelah Rusia. Estonia memiliki perbedaan harapan hidup terbesar antara pria dan wanita sebagai akibat dari masalah kesehatan pria. Yang berikut di Jerman, satu masalah yang sebelumnya ditangani sebagai masalah wanita setidaknya ada di bagian telah berhasil diubah menjadi konflik gender. Ini adalah di berbagai bidang dibawa ke publik dan perhatian ilmiah, dan mereka harus dilihat dalam konteksnya dari perhatian yang berkembang dari politik gender secara keseluruhan, distribusi pekerjaan rumah, dan konflik tentang distribusi antara laki-laki dan perempuan. Perdebatan tentang laki-laki sebagai ayah, kesadaran luas tentang kekerasan pria terhadap wanita, dan kecenderungan untuk menghilangkan stigmatisasi homoseksualitas relevan, dan juga tantangan yang dirasakan pria Jerman dari permintaan wanita untuk kebijakan tindakan afirmatif yang lebih efektif. Baru bidang penelitian yang muncul adalah gender dan organisasi, diskriminasi halus, dan tantangan struktural dan budaya baru dalam rekonsiliasi antara pekerjaan dan rumah untuk kedua jenis kelamin. Yang berikut di Irlandia, laki-laki sebagai subjek gender sebagian besar tetap berada di luar pandangan pernyataan kritis. Bahkan menurut standar perkembangannya bisa dibilang lumayan lambat studi krisis tentang pria di Amerika Utara dan Inggris. Penelitian akademis tentang pria di Irlandia baru saja dimulai. Salah satu konsekuensinya adalah meninggalkan siapapun yang mau mereview penelitian yang relevan dengan tugas yang cukup sederhana, namun masih cukup materi tersedia untuk menjadikan ini sebagai tantangan.
Ada pengakuan yang kuat dari sifat masyarakat Irlandia yang diterima begitu saja, misalnya dalam kepemilikan tanah, pedesaan, serta iklim perubahan sosial yang cepat, kekhawatiran yang kuat dan berkembang saat ini adalah dengan pelecehan anak oleh pria, seperti kekerasan pria terhadap wanita. Beberapa tulisan menyatakan bahwa sulit bagi pria untuk mengakui tulisan mereka sendiri. Identitas seksual adalah tanda tanya. Sebenarnya ada keburaman laki-laki dalam berbicara tentang diri mereka sendiri, identitas mereka sendiri, dan kemajuan hidup mereka. Tidak jelas apa artinya pria untuk mengakui bahwa dunia emosional mereka adalah seksual dan pengalaman apapun yang mereka alami pergi adalah pengalaman bergender. Menemukan dengan demikian keberpihakan mereka atau sebagai lawan universalitas dan perbedaannya sendiri. Kekerasan seksual tidak bisa dianggap dengan kriteria untuk sama dengan perilaku kekerasan lainnya. Satu tesis adalah bahwa dalam pemerkosaan dilakukan bukan berasal dari model dan perilaku seksual pria yang salah, tetapi dari kesalahan dalam model dan perilaku seksual maskulin yang normal. Pelecehan seksual dapat dijelaskan karena hubungan di tempat kerja, juga hubungan seks, dan karena fakta. Yang berikut kesenjangan yang diidentifikasi dari laporan riset nasional. Salah satu isu yang sangat menarik dan paradoks adalah bahkan semakin banyak penelitian itu, khususnya penelitian gender terfokus pada laki-laki, dilakukan oleh banyak sehingga ada realisasi kesenjangan yang ada, baik di bidang tertentu dan di tingkat metodologi umum. Jelas ada masalah umum bahwa kurangnya data tentang laki-laki menghambat pengembangan penelitian. Yang berikut laporan nasional tentang hukum dan kebijakan. Poin-poin utama dari laporan nasional tentang hukum dan kebijakan. Di Estonia, satu dari undang-undang kesetaraan sedang disiapkan oleh Biro Kesehatan antara wanita dan pria di Kementerian Sosial dan kemudian diteruskan ke pemerintah. Undang-undang saat ini ditulis dalam bahasa netral. Gender preferensi dibuat di bidang apapun atas dasar seks adalah ilegal. Yang kedua, sulit untuk menghubungkan masalah sosial laki-laki atau pengangguran, kesehatan, ke tingkat perceraian yang tinggi, penggunaan narkoba, perilaku kekerasan, dan lain sebagainya. Dengan undang-undang yang saat ini, bagaimanapun ini adalah keyakinan yang kuat bahwa undang-undang kesetaraan yang baru akan membantu memecahkan masalah laki-laki. Yang ketiga, pemerintah telah mengembangkan beberapa program untuk menangani sosial laki-laki, termasuk pencegahan alkoholisme dan penggunaan narkoba dan AIDS. Berikut di Finlandia, satu kebijakan umum dan pemerintah nasional dibingkai dan dicirikan oleh campuran formal kompleks dari pernyataan yang mendukung kesetaraan gender pada prinsip dan pernyataan menggunakan netralitas gender sebagai bentuk utama pemerintahan komunikasi. Pernyataan biasanya mempromosikan dan mendukung kesetaraan gender dan begitu adanya dilakukan melalui hukum dan kebijakan netral gender. Undang-undang Finlandia tentang kesetaraan
antara pria dan wanita mulai berlaku pada tahun 1987. Pengecualian berdasarkan gender untuk pola yang umum netral gender di mana pria berada disebutkan secara eksplisit atau implisit. Yang berikut laporan nasional tentang hukum dan kebijakan. Di Estonia, draft undang-undang kesetaraan gender disiapkan oleh Biro Kesejahteraan antara wanita dan pria di Kementerian Sosial dan kemudian diteruskan ke pemerintah. Kedua, sulit untuk menyembuhkan masalah sosial laki-laki, kesehatan, tingkat perceraian yang tinggi, penggunaan narkoba, perilaku kekerasan, dan lain-lain. Yang ketiga, pemerintah telah membangun beberapa program untuk menangani sosial masalah laki-laki termasuk pencegahan alkoholisme dan penggunaan narkoba. Yang berikut perubahan konteks kebijakan dan perubahan bentuk maskulinitas. Laki-laki dan maskulinitas dipahami sebagaimana diatur dalam konteks kebijakan yang berubah. Telah terjadi perubahan sejarah besar dalam bentuk maskulinitas dan praktik laki-laki, namun ada juga kegigihan yang keras kepada beberapa aspek pria dan maskulinitas. Mungkin yang paling jelas adalah dominasi laki-laki dalam menggunakan kekerasan. Bahkan mengubah hubungan gender merupakan bagian dari pemerintah dan pembuatan kebijakan lainnya. Lembaga dan memberikan tugas untuk pemerintah, kemitraan dan lembaga sektor ketiga untuk menangani. Dalam pengertian ini, pemerintah dan lembaga kebijakan lainnya dapat dilihat sebagai sebagian baik bagian dari masalah maupun bagian dari solusi. Warisan sejarah yang diwarisi oleh UE mencakup upaya untuk mengembangkan sosial yang luas, demokrasi, dan hentikan fasisme terjadi lagi. Uni Eropa sendiri dapat dipahami sebagai proyek kemungkinan positif sebagian besar dipimpin dan dinegosiasikan oleh politisi laki-laki setelah Perang Dunia Kedua. Memang ada peningkatan penggunaan dari tempat sentral laki-laki dan maskulinitas dalam kekerasan kolektif dan meningkatkannya penggunaan perkosaan oleh laki-laki dan seksual kekerasan dalam perang. Yang terakhir, untuk memahami konteks kebijakan nasional dan transnasional juga melibatkan pertimbangan relevansi masalah sosial laki-laki dalam organisasi dan pemerintahan, pembentukan kebijakan di lembaga nasional, regional, dan memang UL. Oleh karena itu, perlu untuk menganalisis dan mengubah tempat laki-laki dalam struktur gender pemerintahan, transparansi mental, dan organisasi pembuatan kebijakan lainnya. Demikian hasil review saya. Terima kasih.